Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik juga mampu mengaitkan hak dan kewajiban, kewenangan dan kekuasaan undang-undang dan aturan dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menghubungkan milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan dengan baik dan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan hak asasi manusia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyimpulkan hak asasi manusia dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang masuk menjadi milik seseorang dan penggunaannya bergantung pada orang tersebut dalam konteks warganegaraannya. Hak warga negara adalah segala hal yang dapat dimiliki atau dinikmati oleh setiap warga negara sebagai bagian dari masyarakat dan negara yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Selanjutnya ada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang sebagai bentuk tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat maupun negara. Dalam konteks kewarganegaraan, kewajiban warga negara adalah hal-hal yang wajib dilakukan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya pengertian warga negara. Warga negara adalah anggota dari suatu negara yang memiliki hubungan hukum dan politik dengan negara tersebut, yang ditandai dengan hak dan kewajiban terhadap negara tempat ia tinggal. Seorang warga negara memiliki status resmi yang diakui secara hukum, yang membedakannya dari warga asing atau non-warga negara. Selanjutnya kita akan membahas hak konstitusional menurut Jimli Asidiki. Yang pertama ada hak khusus warga negara Indonesia, yaitu mengenai pendidikan dan bela negara. Nah, yang dimaksud dari hak khusus warga negara Indonesia ini adalah hak asasi manusia tertentu yang berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia, misalnya mendapatkan pendidikan dan membela negara. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang hak yang diutamakan bagi warga negara Indonesia atau politik. Hak asasi manusia tertentu meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik. Kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang hak menduduki hasil jabatan pemilu. Nah, yang dimaksud dari hak menduduki jabatan hasil pemilu ini adalah hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah, dan lain-lain. Oke, kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu hak diangkat dalam jabatan tertentu. Nah, yang dimaksud dari hak diangkat dalam jabatan tertentu ini adalah hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, ASN, atau aparatur sipil negara. Nah, kita akan masuk ke poin yang kelima, yaitu tentang hak mengajukan upaya hukum atau banding kasasi. Yang dimaksud dari hak mengajukan upaya hukum atau banding kasasi ini adalah hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya, setelah adanya keputusan, kemudian mengajukan banding kasasi pengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal-pasal yang disebut ini adalah yang pertama pasal 27 ayat 2.
yang berisi tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan layak. Nah, yang dimaksud dari pasal 27 ayat 2 ini adalah pasal ini menyatakan bahwa negara wajib menjamin kesempatan bagi setiap warga negara dan memastikan mereka hidup secara layak sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan. Contohnya, prinsip hak ini mencakup tentang akses terhadap lapangan pekerjaan, perlindungan upaya yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, jaminan sosial bagi pekerja. Selanjutnya pasal 28 yaitu tentang hak berserikat dan berpendapat. Yang dimaksud dari pasal 28 ini adalah pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Misalnya dalam organisasi, komunitas, atau partai politik, menyampaikan pendapat baik secara lisan, tulisan, maupun media digital selama tidak melanggar hukum nilai dan nilai-nilai etika masyarakat. Selanjutnya pasal 29 ayat 2 yaitu tentang hak beragama. Nah, yang dimaksud dari pasal 29 ayat 2 ini adalah pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara bebas memilih, memeluk, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi dari siapapun, termasuk negara. Dan yang kedua pasal 30 dan selanjutnya pasal 30 ayat 1 yaitu hak ikut pertahanan. Nah, yang dimaksud dari hak ikut pertahanan ini adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usulan pembelahan negara. Pasal ini mengatur tentang hak dan kewajiban kewajiban warga negara dan dalam hal pembelahan negara. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan negara yang mencakup berbagai bentuk partisipasi baik itu dalam pelayanan militer maupun dalam bentuk lain yang mendukung negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya pasal 31 tentang hak pendidikan. Yang dimaksud dari hak pendidikan ini adalah pasal ini menegaskan bahwa warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Selain itu, pendidikan dasar menjadi kewajiban bagi setiap warga negara dan tanggung jawab negara untuk membiayainya. Selanjutnya pasal 33 yaitu hak atas ekonomi atau sumber daya alam. Nah, yang dimaksud dari hak atas ekonomi dan sumber daya alam ini adalah pasal 33 menegaskan bahwa sumber daya alam dan sektor ekonomi penting dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini mencerminkan hak warga negara atas kesejahteraan ekonomi serta pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan. Nah, pasal 33 ini berisi tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Yang dimaksud ini adalah pasal 34 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga dan yang tidak mampu, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Negara juga wajib menyediakan layanan sosial dan kesehatan yang memadai sebagai bentuk pemenuhan hak sosial dan ekonomi warga negara. Selanjutnya, aturan dan undang-undang lainnya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat. Nah, undang-undang ini menyampaikan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas di ruang publik, namun tetap harus dilakukan dengan tertib, damai, dan bertanggung jawab sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan secara adil, merata, dan bermutu. Pendidikan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter, kepribadian, dan peradaban bangsa yang martabat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang ini menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya untuk urusan individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antar negara dan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang sehat, produktif, dan bermartabat. Nah, rangkuman dari materi kita hari ini adalah di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Nah, karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atau
atau sesuatu untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Selanjutnya, warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban warga negara, adapun pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu pasal 27 ayat 1 sampai 3, pasal 28J ayat 1 dan ayat 2, pasal 30 ayat 1 serta peraturan dan perundang-undang lainnya. Sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih dan shalom.